Selamat pagi, Jess. Pagi ini sehat ya, walafiat ya. Nah, pagi-pagi bangun, minumannya racikan macin. Hmm, Kalau kamu minum racikan macin, butuh ada di link yang saya udah sertakan di YouTube saya. Pagi ini satu hal, kita belajar. eh, Dulu saya nggak memikirkan itu ya. Dulu saya nggak pusingkan dengan itu. Apa itu? Dut, perut buncit, perut besar ya, sehingga itulah yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat sekeliling kita, biasanya orang-orang yang setengah-setengah itu mereka tidak peduli dengan perutnya. Karena apa? Karena makan. Dan pasti kebiasaan yang mereka buat adalah makan di malam hari. Itu keburukan yang dipertahankan sehingga ujung-ujungnya mereka lewat karena ndut, perutnya gede. Saya seringkali bilang di konten saya, kalau kamu berdiri tidak bisa atau kamu duduk tidak bisa ngelihat tititmu, ya, tidak bisa ngelihat tititmu, mau meskipun udah dikempes-kempesin perutnya, maka itu bahaya. Jantung sama diabetes di depan mata, ya, yang nanti ujungnya pasti akan komplikasi. Cuci darah lah, terus kemudian kena jantung lah. Nah, kambing hitamnya pasti koles-koles, trol-trol. Nah, kamu distatin, 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 akhirnya habis. Nah, apa yang bisa menyebabkan kita ini ya, kelebihan obes istilahnya ya. Kalau tinggi badan sesuai dengan berat badan itu adalah tinggi badan dikurangi 110 dikurangi salah. Tinggi badan dikurangi 110 itu berat badan yang ideal ya. Dan seringkali meleset pasti. Kayak saya meleset ya. 100 tinggi badan saya dikurangi 110 harusnya saya punya berat badan 70. Tapi berat badan saya 80, meleset 10 kilo. Saya berusaha nurunin lagi, nggak bisa ini. Terus-terusan aja begini. Padahal saya udah membuat diri saya satu hari makan satu kali. Hanya satu kali dan tidak makan yang berhubungan dengan nasi. Setiap hari, sudah 5 tahun. Tapi, puji Tuhan, saya udah turun dari 114 sampai sekarang ini 84. Lingkar perut. Dulu saya menggunakan celana yang ukuran 41. Sekarang ukuran celana saya 34. Nah, itu benar-benar turun. Sehingga ketika saya ngomong nggak bisa ngelihat titit, ya sekarang saya udah bisa. Gini langsung lihat titit saya. Gitu. Nah, kalau kamu bisa melakukan itu, laki-laki terutama, nah kamu sudah punya kelebihan. Apa itu? Ya kamu bisa berkicau, burungnya pasti bisa berkicau dengan baik. Kalau enggak, waduh, ya seringkali dikeluhkan sama paksu-paksu itu, mereka suka mengkonsumsi obat kuat, ya itu yang jelas burungnya mau, meskipun dikasih obat kuat, susah sekali berkicau. Atau kalau enggak, mati di dalam, ya, mati di dalam sangkar. Itu yang terjadi. Nah, apa yang membuat orang mengalami perut endut atau buncit? Nah, ini hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan, terutama kamu yang sudah lulus kuliah. Kalau masih kuliah sih enggak gitu ya. Karena kalau masih kuliah, nah kalau kamu masih kuliah, masih apa badanmu mekar, ya berarti perlu diet. Tapi kalau kamu selama kuliah badannya bagus dan kemudian eh, menikah, kemudian kerja, terus tahu-tahu bengkak, ya itu kan terjadi enggak semalam, ya terjadinya sekian tahun kemudian. Jadi hari ini kamu melakukan apa, efeknya 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Hari ini kamu terjadi apa, itu adalah akibat dari 3 tahun, 5 tahun yang kemarin. Itu cara cara mendeteksinya begitu. Orang yang kebanyakan duduk, terutama orang kantoran ya, dia punya kegiatan duduk kelamaan, itu pasti akan terjadi pelambatan metabolik, pelambatan metabolisme. Dan dia tanpa pernah sadar, ya terutama driver-driver ini yang terjadi sama driver-driver, tanpa dia pernah sadar, tahu-tahu ndut, ya tahu-tahu mekar, tahu-tahu booming, ya itu, ya itu tahu-tahu booming. Makanya orang yang sudah kelihatan di depan mata jelas-jelas dia pekerjaannya duduk, pasti kan nyemil. Nggak mungkin nggak. Sopir pasti nyemil. Yang dicemilin apa? Pasti gorengan, kacang. Kayak saya kalau nyemil, yang dicemilin apa? Kacang mede, emping. Kalau saya menyemilnya seperti itu. Nah,
Ini hal-hal yang sangat diperhatikan adalah ketika kamu sudah kelihatan kerjaan kamu kantoran, duduk, dan yang bekerja hanya jari jemarimu, apalagi apapun kamu tinggal noleh, bro, nasi bungkus. Kamu tinggal noleh, ada OB, kamu tinggal noleh, ada pembantu, bro, kopi panas. Ya, terus kemudian kamu gini lagi. Nah, itu rawan itu. Itu rawan pasti 3 sampai 5 tahun yang akan datang kamu sudah pasti minimal BB-mu nambah 5 sampai 10 kilo. Itulah sebabnya orang-orang yang menjalani kehidupan kayak begini mau tidak mau, suka tidak suka. Saya masih kurang. Tapi kalau saya lagi seneng, seminggu bisa 5 kali. Apa itu, Pak? Nge-gym, olahraga. Olahraga yang disarankan ya jalan kaki. Jalan kaki bukan mainan HP ya. Jalan kaki memang betul-betul jalan kaki. Kamu begini jalan kaki. Ya, 10.000 langkah itu paling tidak kamu menjalankannya. Ya tidak sempat mainan HP kalau seperti itu. Sepedaan, tapi kalau sepedaan saya tidak merekomendasi. Tapi kalau sepeda statis saya rekomendasi. 30 menit, 45 menit, 1 jam itu saya rekomendasi. Nge-gym saya rekomendasi. Sepak bola tidak rekomendasi. Sepak takraw tidak rekomendasi. Bulu tangkis tidak rekomendasi. Tenis meja tidak rekomendasi. Apalagi itu. Futsal tidak rekomendasi. Ya, tapi nge-gym rekomendasi. Kamu angkat beban, latihan beban. Kenapa kok begitu? Karena itu adalah melatih masa otot. Kamu 1 harian full kerjaan kamu duduk. Kalau kamu tidak bantu dengan menguatkan masa otot, tulang-tulangmu menuju kepada pengeroposan. Tulang-tulangmu menuju kepada nggak bisa digunakan. Makanya umur 50 udah ketingkruan. Apa itu orang Jawa bilang ketingkruan itu? Jalannya udah susah. Lututnya udah nggak bisa di ini digeber. Tapi kalau kamu nge-gym, latihan kaki, terus kemudian latihan perut, latihan pinggang, latihan punggung, latihan bahu, latihan tangan. Nah, itu minimal membantu banget ya. Sehingga kamu bisa menghindarkan dirimu dari ndut, ndut, ndut. Ya, nanti makanannya di belakang ya. Selain itu saya akan ngomong makanannya di belakang. Kemudian yang kedua, ini juga perlu diawas-awasi. Saya minum kopi, tapi saya minum kopi selalu di atas jam 10, jam 12, jam 1 saya minum kopi. Di mobil pasti ada. Kopinya kopi susu, saya minum kopi. Tapi itu setelah 5 tahun kemudian ya, saya men-treat tubuh saya sehingga saya lepas obat, lepas semua masalah saya, baru saya mau minum kopi itu. Hati-hati dengan minuman yang berkalori. Hati-hati dengan minuman yang berkalori. Itu sebabnya saya menteri tubuh saya, pagi tidak sarapan, malam tidak makan. Pagi tidak sarapan, malam tidak makan. Ini menteri. Sehingga saya mengasupkan makanan-makanan yang membuat tubuh saya bengkak, itu di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Kenapa? Karena aktivitasnya tinggi. Sehingga kalorinya terpakai. Makanya saya selalu bilang, bangun tidur minumannya racikan macin. Sampai sekarang saya belum makan. Nah, makanan saya di atas jam 10, nih, duk, saya udah makan berapa? 2 ya. Saya udah makan 2. Nih punya permaisuri 1, punya saya 1. Nih, makanan saya. Ya, ini kita akan melihat luar biasanya nih. Nih, daripada kamu nyemil, Jess, nyemil ya, nyemil gorengan, nyemil gula-gulaan, makan minum minuman yang berkalori, lebih baik kamu makan telur dan kemudian minumannya racikan macin. Lebih sehat. Hah? Apa itu minuman yang berkalori? Bubble, Cino-Cino itu. Ini minuman-minuman yang punya kalori itu. Minuman yang berkalori itu sama dengan sepiring makanan, tetapi tidak membuat kenyang, apalagi dengan cemilan. Itu yang terjadi. Kalau telur, pasti membuat kenyang. Orang yang makan telur, dia akan merasakan kenyang lebih lama. Itu orang yang makan telur. Ya.
Dan minuman yang berkalori itu hati-hati loh. Itu krim, fruktosa buatan. Itu yang seringkali menjadikan orang-orang yang tidak hati-hati dengan apa yang dia makan, levernya jebol. Levernya jebol. Nanti munculnya ada hepatitis itu. Dari situ, tanpa disadari. Tanpa disadari. Makanya betul-betul seluruh kehidupan itu adalah tanggung jawab diri. Bukan tanggung jawab situasi, tapi tanggung jawab diri. Yang kedua, itu ya, yang kedua ya, minuman berkalori ya. Yang ketiga, yang membuat kita tidak bisa mengontrol sehingga badan kita obes, kurang minum. Ini juga bermasalah nanti masalahnya akan ke ginjal. Saya tuh satu hari minum bergelas-gelas itu. Ya saya di jalanan bawa tumbler aja berapa kita bawa tumbler nah, empat ya, empat. Di jalan saya di mobil bawa tumbler empat. Sampai bahkan kalau pergi ke luar kota, ya tas saya itu ada tumbler di situ. Kayak kemarin ke Bali itu Bu Su, permaisuri saya dilarang untuk membawa, tahu-tahu di sana ada, dibawa sama dia. Nah itu karena apa? Karena kebutuhan minum itu nomor satu buat tubuh. Air itu wajib buat tubuh ya, kecuali kamu menjalankan puasa agamamu ya. Tapi kalau kamu menjalankan puasa kesehatan, air tidak ditinggal karena memang sumber yang paling baik untuk tubuh itu air. Nah, saya menggantikan air putih saya dengan racikan makcin. Jadi saya udah nggak minum air putih, udah 5 tahun ini. Saya minumnya beginian. Pagi, siang, malam minumnya nih. Mau tidur aja saya masih minum racikan makcin. Satu hari lebih dari 2 liter lah saya minum. Ya, satu hari lebih dari 2 liter. Ya, istimewanya kurang minum seringkali kamu menerjemahkannya lapar. Ini kesalahannya. Ya, otak kita ini, kamu itu dari kecil didesain sama mamamu, lapar, 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 lapar. Padahal dia netei anaknya itu harusnya minum susu. Tapi selalu diinputkan ke alam bawah sadar, oh lapar makanya nangis, tetei dulu. Lapar makanya nangis, tetei dulu. Nah itu yang terjadi sehingga ke bawah, sehingga input yang harusnya di alam bawah sadarmu itu kamu diinputkan. Ya masa sekarang begini deh, normalnya saja. Kamu baru saja 2 jam yang lalu makan 1 piring. Tapi kemudian kamu menerjemahkan kok masih lapar ya? Nah, padahal haus. Harusnya kamu menerjemahkannya haus. Otak kita itu, badan kita itu harusnya membacanya, oh haus. Itulah sebabnya dengan minum racikan makcin yang full nutrisi ini, saya menerjemahkan kata lapar saya itu haus, sehingga saya minum. Nah, itu yang membuat saya dari pagi bangun tidur sampai jam 4 sore, sampai jam 5 sore, sampai jam 6 sore, atau sampai jam 7 malam, saya baru makan lagi. Saya baru makan. Jadi satu hari 24 jam saya makan cuma 1 kali. Semalam saya makan daging. Kemarin makan daging. Itu kita makan jam berapa ya, Nang? Jam 5 sore makan daging 150 gram. Selesai. Terus kemudian meeting di Puri sampai rumah semalam jam 12. Nah, itu konten saya yang semalam saya buat itu. Jam 12 malam sampai rumah minum racikan. Kita makan durian kemarin juga. Durian cuma berapa pongge doang ya. Biasanya durian bisa 3 buah. Ini kemarin 3 pongge aja. Karena enggak enak. Salah kita. Ya, Jess. Nah, itu hal-hal yang di depan mata yang kita bisa wanti-wanti ke tubuh kita sendiri. Jadi, coba kita kalau mau mengasupkan sesuatu ke mulut kita, kita harus melihat sebelumnya. Review dulu, review dulu. Barusan saya minum makan apa ya? Oh, barusan saya makan emping. Berapa biji? 50 keping. Wah, kalau udah begitu ya jangan terjemahkan lapar. Terjemahkannya minum. Ini baru makan emping 50 keping, makan nasi 1 piring. Ya sudah, wassalam. Ya. Ketika saya meeting, selalu saya wanti-wanti. Barusan kita makan apa ya? Oh, pisang goreng. Pisang goreng kipas. Berapa keping tadi? 3 biji. Karena 1 piring dibagi menjadi berapa 5 orang begitu. Oh, saya makan tiga potong pisang goreng. Oh ya sudah, berarti ini tidak lapar. Ini minum. Tapi kalau kamu tidak paham, kamu terjemahin. Sehingga ada pisang goreng, ada bubur,
ada lagi kacang merah, ada lagi apa lagi makanan situ? Yang di yang di main itu ada apa lagi? Kopi susu gula aren. Nah, akhirnya kamu kelebihan. Ya, itu yang disebut kelebihan kalori tubuh yang akhirnya menjadi penyumbatan di dalam tubuh. Karena apa? Karena makanan kita tidak kontrol. Raja Salomo bilang, kalau nafsumu besar, taruh pisau di leher. Ketika mulut kita tidak bisa kontrol makanan kita, taruh pisau di leher, kata Raja Salomo. Hmm. Itu sebetulnya tersirat. Kenapa Raja Salomo sampai bisa punya 700 istri, 300 gundik. Dari makanan itulah dia menjaga keperkasaan dirinya. Nah, ya kamu pengen punya istri 4, wah, nafsu besar, tenaga kurang kamu. Belagu. Makan dikasih tahu nggak bisa. Dikit-dikit makan. Yang mumpung masih hidup makan. Nah, itulah kelemahan-kelemahan orang-orang kita itu, orang-orang Konoha itu ya. Yang harusnya terjemahkannya minum, akhirnya terjemahkan makan. Sehingga apa yang terjadi? Kamu dehidrasi, ya. Kamu dehidrasi, kamu kekurangan cairan dalam tubuhmu. Karena apa? Karena harusnya minum, bukan makan. Dan akhirnya nggak bisa lihat titik sendiri. Nah, kalau nggak bisa lihat titik sendiri, udah pasti problem itu. Udah pasti problem. Kamu kalau mau berobat, Jess, kalau saya ya, saya berobat nih. Saya berobat nih. Saya pergi ke konvensional. Saya pergi ke rumah sakit, saya pergi ke dokter gitu. Saya lihat dokternya obes, saya balik. Saya nggak mau. Dia sendiri nggak bisa menjaga dirinya sendiri, kok mau ngobatin saya? Dia, tapi kalau saya lihat dokternya badannya bagus ya, terus kemudian ramping. Nah, ini dokter menjaga dirinya sendiri nih. Nah, saya perlu tuh berobat sama dia tuh. Pasti dikasih obat yang sesuai dengan kebutuhan saya. Nggak asal diagnosa. Kalau saya begitu. Tapi kamu kan yang saya nggak tahu. Kamu suka yang mana? Saya bawa anak saya pergi ke dokter. Lihat dokternya gendut banget. Ah, nggak jadi. Ngapain dia sendiri nggak jaga dirinya kok? Ngapain berobat sama dia? Nggak mau saya. Udah daftar, Pak. Nggak apa? Bayar kerugian. Ya. Nah, itu dia tuh. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga kamu enggak justru malah merusak dirimu sendiri. Nah, yang keempat, ini hal yang perlu diperhatikan juga. Kamu kekurangan protein. Ya, kamu kekurangan protein. Sehingga yang dimakan oleh salah satu tubuhmu gula. Sehingga yang dimakan oleh salah satu tubuhmu itu adalah yang tidak membuat kamu sehat. Yaitu apa? Ya gula. Kenyang karena karbo, kenyang karena gula. Itu berbeda dengan kenyang karena protein. Karena apa? Karena protein akan menjadikan kamu bertahan kenyang lebih lama ketimbang karbo. Karbo itu kalau kamu makan, entah nasi, entah mie, tepung, jajan ya, itu kamu makan hari ini, sekarang ini kamu makan, 2 jam lagi kamu udah rasa lapar. Kenapa? Karena ketika kamu makan karbo, ketika kamu makan tepung, ketika kamu makan gula, ketika kamu makan gorengan, maka insulin harus diproduksi oleh pankreas. Untuk apa? Untuk menurunkan gula darah. Dan dia berkeliling bersama dengan darah itu berkeliling menawarkan ke ke lever. Lever menolak karena lever hanya mengambil fruktosanya dan lever menolak hanya mengambil 100 miligram per desiliter fruktosa untuk kebutuhan dia menciptakan kolesterol. Nah, terus sisanya yang ngendap. Nah, itu yang membuat orang kenapa kena yang namanya fatty liver. Orang kena namanya hepatitis. Dan itu ujungnya kan out itu. Ujungnya may out. Nah, gula yang lain sakrosa sama glukosanya dibawa oleh darah lagi. Ditawarkan. Empedu butuh sedikit. Untuk apa? Mengelola cairan empedu. Dan empedu membutuhkan sakrosa, membutuhkan gula, harus ada lemak. Sehingga cairan empedu tidak mengkristal. Untuk membantu insulin tadi. Nah, tapi kamu tidak makan lemak kan? Kamu ditakut-takutin makan lemak kolesterol, makan lemak darah tinggi, makan lemak bisa kena jantung. Kan kamu ditakut-takutin kayak begitu.
Sehingga kamu tidak makan lemak. Nah, akhirnya empedumu yang bermasalah, mengkristal cairannya. Nah, terus glukosanya dibawa sama sama darah nih, dikelilingin lagi. Ototmu tidak makan. Kenapa ya? Karena kamu tidak melatih ototmu. Ototmu menolak. Akhirnya dititipin di bawah kulit. Karena tubuhmu tidak ada gudang penimbun gula. Akhirnya, penimbun karbo tadi, kalorinya. Akhirnya menjadi cadangan kalori dititipin di bawah kulit. Sehingga yang paling banyak di sini. Hmm, itu prosesnya simple. Kalau mau rumit ya tanya sama yang ahli. Kalau sama saya jelaskan secara gamblang dan simple itu. Nah, itu yang perlu diawas-awasi. Itulah sebabnya saya selalu bilang ke teman-teman dalam konten-konten saya ya, bangun tidur minum racikan makcin karena kamu butuh nutrisi mikro, kamu butuh mineral, kamu butuh vitamin. Racikan makcin ini full nutrisi, mineral dan vitamin. Kamu juga membutuhkan tambahan-tambahan suplemen yang lain. Kalau mau, kalau enggak apa-apa. Bisa disuplai melalui protein yang lain. Minimal kamu punya tambahan suplemen itu D3K2 karena itu membantu pembuluh darah untuk lancar sehingga tidak terjadi penyumbatan kalsium di sana. Yang kedua, kamu butuh liposomal glutathione, penguatan levermu. Liposomal glutathione itu antioksidan reduce yang paling bagus, yang memang sebetulnya tubuhmu menciptakan. Tapi karena usia di atas 20 tahun sudah stop, maka kamu harus mensuplainya dari luar. Kalau tidak disuplai itu Pak, tidak apa-apa Pak. Ya tidak apa-apa, asal tubuhmu punya antibodi yang sangat bagus. Sama yang ketiga, saya sarankan probiotik. Probiotik itu yang membantu pencernaanmu, membantu lambung, membantu usus, membantu proses penyerapan dengan bagus. Probiotik. Jadi tiga suplemen ini. Nah, saya punya tambahan, saya ya, buat saya ya, saya minum propolis HDI, saya minum Royal Jelly HDI. Kenapa saya tambahkan dua poin ini? Karena ini produk lebah. Produk lebah itu 4 kitab suci menyarankan untuk dikonsumsi. Apa itu produk lebah? Madu. Yang kedua adalah Polenergy. Polen itu serbu sari bunga jantan. Yang ketiga adalah Royal Jelly. Royal Jelly itu kelenjar paringnya lebah yang ada di tengkuknya. Itu disebutnya susu lebah. Ini makanan ratu lebah seumur hidupnya. Sehingga koloni lebah yang menetas itu, satu yang makan itu seumur hidupnya, dia menjadi ratu. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah propolis, sarang lebah, liur lebah yang disekresi sama eh, getah tumbuh-tumbuhan. Itu menjadi propolis antibiotik yang alami. Nah, itu yang saya makan. Ya, hanya 5 itu yang saya makan gantian. Ya, kalau 5 ini kan harganya lumayan ini. 5 diminum semua itu paling tidak 3 juta lebih. Kalau 5 diminum semua ini 3 juta lebih untuk untuk 1 bulan, mahalan. Nah, makanya di combine. Saya minum liposomal dengan Royal Jelly, ya. Saya minum liposomal dengan Royal Jelly, atau saya minum D3K2 dengan probiotik, ya. Atau saya minum propolis dengan Royal Jelly-nya saja. Nah, itu semua di-combine aja, diputer aja, habis beli, sehingga kamu bisa menghemat biaya kesehatan luar biasa. Ya, kalau enggak, Pak, ya enggak apa-apa. Asal supply nutrisinya kamu perhatikan. Dari mana itu? Ya makan telur, makan ikan, makan daging, makan seafood. Nah, itu yang paling gampang. Paling gampang itu. Karena itu suplai nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh itu di situ. Ya, wah, berarti mahal ya, Pak. Ya, kamu bayangin aja, kamu punya mobil yang bisa membantu kamu untuk menghasilkan. Kamu tidak lupa kan servis kan? Kamu tidak lupa kan ganti oli kan? Kamu tidak lupa kan tambahin oli rem? Kamu tidak lupa kan tambahin oli gardan? Kamu tidak lupa kan tambahin oli metik, ganti oli metik, servis 10 ribuan? Kamu tidak lupa kan buat lampunya bagus? Kamu tidak lupa kan betulin kabel-kabelnya? Kamu tidak lupa kan tambahin pewangi di dalamnya? Nah, ini tubuhmu yang lebih dari sekedar mobil. Ya, itu tergantung kamu, tergantung dirimu. Semua keputusan ada dalam diri. Bukan mengeluh kurang, tapi bagaimana mencapai lebih. Itu yang harus ada dalam mindset hidup kita. Hari ini kamu punya gaji 1,5 juta.
Yang kamu harus pikirkan bukan kekurangannya. Tidak cukup buat 1 bulan. Bukan itu. Tapi hari ini kamu punya gaji 1,5 juta. Yang kamu harus pikirkan adalah bagaimana kamu bisa mencapai gaji 3 juta. Itu yang harus kamu pikirkan. Kalau kamu udah mencapai 3 juta, kamu harus memikirkan bukan tidak cukup ini 3 juta ini. Buat anak, buat susu, buat sekolah, tidak cukup ini. Bukan itu yang harus kamu pikirkan. Yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana 3 juta ini mencapai 7,5 juta. 2 kali lipatnya. Nah, baru hidupmu waras. Baru hidupmu berenergi. Baru kamu melihat kanan kiri itu alam semesta mendukung kamu luar biasa. Nah, sekarang ini kan masalahnya ketika kamu hidup, kamu hanya mengeluhkan. Jadi fokusmu kepada masalah, bukan kepada solusinya. Tak ajarin satu segi ini. Saya dilahirkan dalam keluarga kaya. Ayah saya pewaris pabrik kacang. Di kampung saya itu di Kota Kudus ada pabrik kacang 3S, itu ayah saya yang megang di situ. Jadi saya lahir dalam kondisi ayah saya makmur. Terus kemudian miskin karena tahu-tahu ayah saya disingkirkan dari kepemilikan. Kami terlunta-lunta dan saya dibesarkan dalam kemiskinan. Kamu tahu mental miskin itu terdidik dalam diri saya sampai ayah saya meninggal. Sehingga hidupnya mengeluh, fokus kepada masalah, mengasihani diri. Nah, ketika saya keluar pertama kali, karena saya kumpul dengan orang-orang yang berbeda, nah saya melihat hasil yang lebih besar ketika kamu mulai men-change cara berpikir. Dan kamu harus melewati yang namanya Pareto, hukum Pareto. Nah, nanti suatu ketika saya akan sampaikan hukum Pareto itu secara detail. Kalau di TikTok kan tidak detail itu. Di TikTok itu cuma 9 menit. Tidak bisa sedetail kalau saya ngomong di sini, di YouTube ini. Ya, nah ini yang paling penting, Jess. Mindsetnya dirubah sehingga kamu memiliki perubahan hidup yang kamu bisa ciptakan dalam dirimu. Ya, protein itu harus. Kalau anak-anak kamu bisa belikan susu, tapi lihat ingredientnya. Ya, ingredientnya cari yang susunya itu 100%. Nah, saya kemarin buatkan Greenfield itu 100% susu. Susu 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 sapi itu 100% susu. Ya, yang diperah itu. Nah, itu untuk anak-anak. Kalau udah kamu kayak tua bangkotan jangan minum susu, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Kalau orang-orang kayak kita nggak perlu itu susu. Yang perlu adalah olahraga. Yang perlu adalah makan yang bernutrisi tinggi. Nah, itu dia. Kok bisa? Kenapa begitu, Pak? Ya karena di dalam kehidupan kita, tubuh kita nggak ada enzim laktosa. Kalau di bule ya dari kecil minumnya susu terus keju 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 sehingga terbentuklah enzim itu dari gen yang diturunkan. Nah, Indonesia kan tidak ada. Indonesia itu makannya apa dari kecil? Kalau melihat sejarah penjajahan kita itu makanannya apa? Ayo, nasi aking. Nggak ada gen laktosa, enzim laktosa dalam tubuh kita. Sehingga kita yang dewasa ini nggak perlu diminumin susu. Karena alamnya 2 musim saja, nggak perlu. Nah, kalau anak-anak, nah itu ASI itu, air susu ibu, itu kan wajib itu. Sehingga anakmu punya antibodi yang sangat luar biasa ketika menjadi dewasa nanti. Ya, ibu-ibu jangan takut teteknya kendor. Ibu-ibu jangan takut apa itu? Jangan buat alasan air susunya tidak keluar, jangan buat alasan itu. Demi anakmu, kamu harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, perbanyak makan protein daripada memperbanyak makan karbo. Hilangkan cemilan. Bukan berarti tidak boleh makan cemilan ya, boleh. Sebulan sekali mah boleh. Saya kalau meeting mesti ada cemilan. Kalau enggak. Jajanan lebih baik yang berhubungan dengan tepung-tepungan itu singkirkan semua. Nasi, kalau memang perlu disingkirkan, disingkirkan. Saya 5 tahun nggak makan nasi, nggak mati ini. Sehat aja. Ya malah bisa memperbaiki fungsi metabolik tubuh, sehingga saya memberhentikan obat saya dari tahun 2022 sampai detik ini. Ini udah pasang ring jantung loh. Saya udah pasang ring jantung, saya bengkak 30%, maaf, bengkak, jantungnya bengkak, bocor 30%. Ada semua datanya. Saya bisa tunjukkan data-data itu. Dan sekarang saya udah lepas total. Nge-gym, lancar, hidup saya luar biasa bisa memberkati banyak orang ya. Nah, ini yang kelima. Yang kelima ini sangat penting sekali. Saya paling paling doyan makan saus. Saya paling doyan makan saus. Tapi hati-hati makan saus. Saus salad ya dengan semua keponakannya itu. Saus salad itu kan ada yang warna kuning, warna oranye, warna putih, warna apa itu fla-fla itu termasuk ya.
semua peranakannya, semua linknya itu yang berhubungan dengan saus dan salad. Kenapa? Karena kandungan gulanya luar biasa. Kandungan gulanya luar biasa. Saya makan saus ketika saya makan steak daging. Saya makan saus. Kan cocol pakai saus ya. Ada yang apa itu namanya tuh sausnya tuh? Mushroom. Nah, mushroom. Terus ada yang barbecue. Ada satu lagi apa itu? Black pepper. Nah, itu saus-saus itu. Bukannya enggak boleh, Jess. Boleh. Tapi itu kandungan natriumnya gila. Kandungan gulanya luar biasa. Ya, gulanya yang luar biasa. Gado-gado boleh nggak, Pak? Wah, saya seneng banget. Gado-gado paling enak di mana, Neng? Jati Bening dong. Abang-abang pinggir jalan itu gado-gadonya. Jos. Gitu. Siapa? Mas Iwan. Gado-gado Mas Iwan. Itu gado-gado. Saya suka banget. Tapi saya harus hati-hati kalau makan gado-gado. Sayurnya bagus, tapi yang nggak bagus apa? Gula bumbunya, kacangnya, ya. Itu yang mengandung kalori sangat tinggi. Ya, itu dia tuh. Makanya hati-hati. Kenapa ya? Karena kacangnya digoreng, terus kemudian teroksidasi dari tambahan bumbu yang diulek itu, dicampur dengan makanan itu. Ya lebih baik makan kacang yang digoreng aja. Itu lebih bagus. Oksidasinya hanya dengan minyak. Tapi kalau diulek begini, ditambahin garam, ditambahin apa itu air apa itu namanya? Air asam ya. Terus kemudian ditambahin jeruk nipis lagi. Aduh, oksidasinya gila itu, Jess. Bukannya enggak boleh, boleh. Ya sebulan sekali boleh lah makan gado-gado. Tapi kalau setiap hari ditambah lagi kamu makan gado-gado, dicampur nasi. Waduh, udah genep itu. Genep itu. Itu Jess. Jadi banyak hal. Kayak kemarin saya buat konten masalah telur dicampur madu. Saya nggak sarankan. Ya, saya nggak sarankan. Hati-hati loh. Kamu makan madu atau minum madu. Kalau makan madu, pasti madunya asli. Kalau minum madu, pasti itu rasa madu. Bukan madu asli. Madu itu semua asli. Karena yang membuat madu itu lebah. Tapi unsurnya apa? Unsurnya gula. Kamu lihat, kamu tanya sama peternak madu deh. Jadi kamu tahu, kalau peternak madunya jujur, nah ada waktu-waktunya madu itu menghasilkan madu bukan dari serbuk sari bunga jantan, bukan dari nektar bunga, tapi dari gula yang dikumpulkan di situ. Kamu pernah kan lihat pedagang es yang kemudian dikerumunin sama lebah begitu banyaknya? Nah, itu madu yang dikatakan madu palsu ya itu. Apakah itu bukan madu? Ya tetap madu namanya. Tapi tidak madu asli ya. Cara cara mendeteksinya simpel. Cara mendeteksinya madu itu masukin ke freezer. Beku atau tidak. Kalau beku lebih baik buang sama botol-botolnya, jangan diminum. Karena itu sudah pasti bukan madu. Kalau tidak dibuang, Pak, ya udah jadikan minuman biasa. Jangan dibuat makanan resmi untuk kesehatanmu. Buat campuran supaya lebih manis ya itu silahkan aja, nggak ada larangan gitu. Tapi kalau saya karena madu ini adalah obat yang menyembuhkan, madu ini satu-satunya makanan di muka bumi yang tertulis dalam 4 kitab suci loh. Kamu boleh cek omongan saya. Madu ini satu-satunya makanan kesehatan yang tertulis di dalam 4 kitab suci yang punya fungsi menyembuhkan. Nah sekarang kamu rusak, kamu campur telur lah, kamu campur jamu lah, kamu campur inilah, campur itulah. Yaitu itu kan variasi yang dibuat sama manusia. Aslinya kalau kamu ngelihat sejarah dari madu, nggak ada campuran. Nabi-nabi itu makan madu langsung. Mau Simpson, mau Daniel, mau Nathan, mau Saul, mau Daud, mau siapa lagi? Yohanes itu madu langsung. Bahkan Yohanes ini madu sama belalang makanannya. Belalang itu protein. Tuh. Itu yang paling bagus. Madu makan 1 sendok siang hari. Ya, itu bagus banget. Nah, makanya madu itu dimakan, bukan diminum. Kalau diminum pasti mengandung madu. Bukan madu asli pasti. Karena madu yang benar itu nggak bisa diminum, dimakan. Kamu harus kunyah madu itu.
baru ketelen. Itu madu yang asli itu begitu. Ya paling gampang ya supaya kamu ketemu sama madu yang asli ya masukin freezer, beku atau tidak, mengkristal atau tidak. Yang mengkristal buang, nah, itu kristalnya itu air. Karena apa? Ada madu yang kayak madu yang saya minum itu 17% kadar airnya. Jadi tidak mungkin beku di dalam di dalam freezer. Tapi ada madu yang 27% kadar airnya. Nah, itu kadar airnya tinggi itu. Jangan diminum untuk pengobatan. Karena pasti nanti akan menjadi malah masalah. Diabetes minum itu ya tambah. Ya, gula darahmu pasti tinggi itu. Ya, madu itu fruktosa. Dipakai untuk membantu liver menciptakan kolesterol. Itu madu. Makanya dimakan 1 sendok 1 hari. Itu udah bagus banget. Gitu. Ya. Nah, ini hal-hal yang penting banget yang Bapak Ibu semua bisa menambah input buat diri supaya satu aja ininya jangan gendut, Jess. Laki-laki ininya jangan gede ini, ya. Nah, ibu-ibu yang udah mulai menstruasi, yang udah hamil, nah jangan kelebihan makan makanan kayak begitu. Anakmu nggak butuh, yang butuh itu bukan untuk anakmu itu untuk dirimu. Makanya orang-orang yang hamil berat badannya naik 20 kilo, anaknya lahir mah tetap 3,5 kilo sampai 3,9 kilo. Kenapa? Yang dimakan sampah, bukan yang dibutuhkan janin. Kalau kamu memberi makan janinmu di dalam kandungan, kamu pasti makan lebih banyak protein. Harus, ya, protein, telur, ikan, daging, seafood. Nggak perlu nasi, Pak. Harusnya nggak perlu pakai nasi, karena telur yang dimasak udah ada unsur nasinya, unsur karbonya. Ikan yang dimasak udah ada unsur karbonya. Daging yang dimasak udah ada unsur karbonya. Jadi kalau kamu makan telur, ikan, daging, seafood yang dimasak, nggak perlu pakai nasi lagi. Kamu sehat, anak yang dikandung sehat. Susu, Pak. Ya, enggak usah susu-susuan lah. Orang ngapain kamu minum susu-susuan? Mendingan kamu minum suplemen yang terbaik buat janinmu. Minum kalsium, ya untuk dirimu sendiri. Liposomal glutathione itu diminum untuk livermu kuat. Probiotik untuk membantu pencernaanmu. Itu lebih bagus D3K2 supaya pembuluh darahnya lancar. Kan itu yang harus dikonsumsi itu. Ya, Royal Jelly supaya anakmu smart. Pollen serbuk sari bunga jantan supaya anakmu ketika ketika usia 7 bulan anakmu neuron otaknya bagus. Nah, itu saya sarankan. Ponakan saya loh pinter-pinter. Ponakan saya itu pinter-pinter. Ya karena selama hamil maknya minumnya Polenergy sama Royal Jelly. Pinter-pinter tuh ponakan saya tuh. Semuanya pinter-pinter. Ada berapa itu cucunya mama saya? 28. Pinter-pinter semua. Makanya Royal Jelly, Polenergy. Karena apa? Itu vitamin otak yang alami, yang bagus banget. Di samping kamu asupkan mereka telur. Di samping kamu asupkan mereka protein. Karena apa? Otak itu lemak. Otak itu 80% lemak. Otak kita itu. Ya kalau kamu tidak pernah asupkan lemak, otakmu makan gula, ya Alzheimer, autis. Anak kecil-kecil banyak yang autis karena salah asupan. Yang diasupkan gula semua. Coba asupkan lemak, makan lemak, makan apa daging sate, makan apa itu telur, cerdas anakmu, sehat. Gitu ya, Jas. Nah, ini beberapa hal yang sangat penting sekali yang membantu kita untuk tidak endut, perutnya empes. Itu yang paling penting banget. Ya, supaya vitalitas hidup ini benar-benar kamu nikmati. Nggak stres itu yang terutama. Sehat selalu.